kita memuji Tuhan bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay, haleluya. Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat dan sukacita. Dan pastinya siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama-sama. Dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, Kak Andrea akan bercerita tentang anak lembu emas. Jadi, pada waktu itu Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai, di mana Musa tinggal selama 40 hari adik-adik. Nah, selama 40 hari itu Tuhan menunjukkan kepadanya pola tentang kemah suci atau gereja. Orang-orang Israel harus membangun kemah suci ini sebagai tempat untuk menyembah Tuhan selama perjalanan mereka. Tuhan juga memberikan Musa 2 loh batu yang di atasnya tercantum 10 perintah Allah. Nah, kita minggu kemarin sudah belajar tentang 10 perintah Allah ya. Nah, sementara Musa sedang berada di atas gunung bersama Tuhan, bangsa Israel ini mengajukan permintaan yang sangat jahat kepada Harun adik-adik. Mereka berkata, bangsa Israel ini berkata kepada Harun, "Marilah, buatlah bagi kami Allah yang dapat kami sembah. Sedangkan Musa kami tidak tahu apa yang telah terjadi di atasnya." Nah, tahu nggak adik-adik, Harun ini tidak memiliki karakter yang kuat seperti Musa. Maka Harun ini cuma berkata, "Tinggalkanlah anting-anting emas kalian dan bawalah kepadaku." Harun melelehkan cincin-cincin emas dan membentuk emas tersebut menjadi patung anak lembu. Nah, Harun ini tidak berani menentang bangsa Israel. Harun malah kompromi dengan bangsa Israel. Dia membawa anak lembu itu kepada orang-orang Israel adik-adik. Orang-orang Israel ini berseru, "Inilah Allahmu, oh Israel, yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir." Kemudian Harun membangun sebuah mezbah dan berkata, "Besok akan ada pesta bagi Tuhan." Nah, pagi-pagi benar, keesokan harinya, orang-orang bangun dan mempersembahkan korban bakaran kepada anak lembu itu. Mereka berpesta,
mabuk-mabukan dan menari-nari di hadapan berhala itu adik-adik. Nah, kira-kira perbuatan ini benar apa enggak sih adik-adik? Pasti enggak dong ya. Mereka malah menyembah berhala, mereka tidak menyembah Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk lekas turun ke perkemahan itu adik-adik, karena orang-orang itu sedang melakukan perbuatan yang sangat berdosa ya. Musa memohon kepada Tuhan agar jangan membinasakan umatnya ini, jangan membinasakan orang-orang Israel ini. Maka Tuhan meloloskan bangsa Israel dan mengutus Musa turun kepada mereka dengan membawa loh-loh batu itu. Nah, Musa di sini sangat sedih ketika dia melihat orang-orang dalam kefasikan mereka mengelilingi anak lembu emas itu, dan dia melemparkan loh batu itu sampai hancur. Musa melebur anak lembu emas itu dan Musa membakarnya dan mengelilinginya menjadi tepung adik-adik. Dia melemparkan tepung itu ke dalam air, lalu dia memaksa orang-orang untuk minum air pahit yang penuh dengan debu emas itu adik-adik. Nah, selain itu Tuhan memberikan Musa 2 loh batu yang baru berisi 10 perintah Allah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa Tuhan itu tidak suka dengan orang-orang yang menyembah berhala. Nah, adik-adik boleh membaca kisah ini di dalam Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 32 dan juga Keluaran pasal 35 sampai selesai. Nah, oke adik-adik, Kak Andrea punya pertanyaan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik boleh menjawab ya. Oke, pertanyaan pertama. Siapakah yang menuliskan 10 perintah Allah di atas loh batu? Iya, Tuhan yang menuliskan. Yang kedua, kepada apakah orang-orang berdoa? Ya, tadinya orang-orang ini berdoa pada berhala, yaitu anak lembu emas. Nah, pertanyaan ketiga, apa yang dipaksa oleh Musa untuk diminum orang-orang? Iya, betul. Musa memaksa orang-orang untuk minum air pahit yang penuh dengan debu emas itu. Oke adik-adik, ayat emas hari ini adalah di 1 Korintus 10 ayat 7. Yuk kita baca bersama-sama. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 1 Korintus 10 ayat 7. Nah, adik-adik boleh mengingat ayat ini ya, dan adik-adik boleh membaca di rumah. Oke adik-adik, demikian cerita kebenaran firman Tuhan yang Kak Andrea sampaikan. Dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Tangannya dilipat, duduk yang manis. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Walaupun secara online Tuhan, kami sangat bersukacita dan kami sangat bersyukur. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau materaikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami mau menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap orang tua kami dan juga teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bye-bye. God bless you adik-adik. Happy Sunday.